Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga hilang kendali karena muatan berlebihan, truk terguling di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep. Belasan ribu calon petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Goa mengikuti tes kesehatan. Masyarakat di Kota Makassar mulai memburu pernak-pernik perayaan Natal. Diduga hilang kendali karena muatan berlebihan, truk terguling di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep. Truk 6 roda terguling setelah disalip truk 10 roda dari arah yang sama. Ya. Truk 6 roda terguling di badan jalan jalur Trans Sulawesi di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Selasa dini hari. Truk terguling hingga membuat heboh warga setempat. Beruntung sang sopir selamat dari peristiwa itu. Meskipun truk itu hancur bagian depan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, unit laka lantas Polres Pangkep, truk 6 roda itu terguling usai bersenggolan dengan truk 10 roda dari arah yang sama. Truk 10 roda yang ugal-ugalan berusaha mendahului hingga menyerempet truk 6 roda yang muatannya berlebih. Tronton Toyota lalu register ADP sekian sekian yang dikemudikan lagi FRA yang bergerak dari arah selatan ke utara berpindah lagi ke kanan sehingga diserempet di bagian kanan belakang oleh sebuah mobil lain. Kini kedua sopir masih dalam pemeriksaan tim penyidik. Kedua truk juga telah dievakuasi ke Mako Polres Pangkep sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang bocah 10 tahun ditemukan tewas tenggelam di sebuah galian bekas tambang di Kabupaten Maros. Sebelum tenggelam, korban bersama 4 orang rekannya datang ke kubangan bekas galian untuk berenang. Seorang bocah laki-laki berumur 10 tahun tenggelam di galian bekas tambang sedalam 5 meter di Dusun Bontoramba, Desa Bunto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Senin lalu. Sejumlah warga setempat turun ke bekas galian melakukan penyisiran. Sebagian juga melakukan penyelaman dengan cara manual. Setelah menyisir bekas galian selama beberapa jam, bocah berinisial RA yang masih duduk di bangku SD kelas 5 ini pun ditemukan oleh warga. Salah seorang warga mengatakan korban bersama 4 orang rekannya pergi ke lokasi bekas galian untuk mandi. Informasinya itu mereka berlima main-mainnya di sini. Main di sini dan berenang di lokasi ini. Mungkin dia tidak tahu kalau dalam ya. Jadi waktu mandi sore mungkin ada yang informasikan bahwa tenggelam, makanya masyarakat turun untuk melakukan evakuasi. Setelah ditemukan oleh warga, korban pun sempat mendapat pertolongan pertama, namun naas nyawa korban tak dapat diselamatkan. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Mayat pria Parubaya ditemukan warga dalam posisi tertelungkup di saluran irigasi Kabupaten Sinjai. Tidak ditemukan adanya tindak pidana pada tubuh korban. Sebelum ditemukan meninggal, warga melihat korban jogging di sekitar lokasi. Warga di Kabupaten Sinjai digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas di sebuah saluran air di Jalan Stadion Andi Bintang, Kecamatan Sinjai Utara pada Selasa pagi. Mayat pria Parubaya itu ditemukan warga dalam posisi tertelungkup. Tim Inafis dari Polres Sinjai yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi identitas korban melalui sidik jari. Polisi juga memeriksa sejumlah warga setempat di sekitar lokasi. Kesimpulan sementara polisi, sebelum ditemukan meninggal, pria tersebut sempat jogging, namun tak lama kemudian ditemukan tak bernyawa. Setibanya di TKP, anggota benar melihat ada seseorang yang kemudian langsung kami deteksi bahwa dia adalah seorang laki-laki dan pada saat itu telah dinyatakan meninggal dunia di TKP. Untuk mengetahui penyebab kematian pria yang diperkirakan berumur sekitar 46 tahun itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk selanjutnya dilakukan visum.
Dari hasil visum luar, tidak ditemukan adanya tindak pidana pada jasad korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Rekonstruksi kasus pembunuhan ayah dan anak di Kabupaten Maros digelar Polres Maros dengan menghadirkan tersangka. Dalam rekonstruksi ini terdapat 41 adegan yang diperagakan tersangka saat menghabisi nyawa kedua korban. Rekonstruksi pembunuhan Makmur dan Abdillah Makmur yang merupakan ayah dan anak warga asal Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros diwarnai teriakan dan tangis histeris keluarga korban. Saya dengan perwakilan keluarga saya sekali dengan hukum. Ini adalah sabar Pak, tapi sabar. Bahkan polisi yang sempat menenangkan keluarga korban menjadi pelampiasan oleh sejumlah keluarga yang kesal dengan tersangka saat digiring masuk ke dalam ruko. Rekonstruksi dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Maros, disaksikan oleh ratusan warga sekitar karena ingin melihat langsung tersangka. Dalam rekonstruksi ini, pelaku yang diketahui bernama Andi, seorang pria berusia 20 tahun ini, memperagakan 41 adegan dalam pembunuhan terhadap kedua korban ayah dan anak. Diawali pelaku masuk melalui pintu belakang, lalu terlibat cekcok dengan anak korban hingga membunuh kedua korban saat berada di lantai 2. Ada kurang lebih 41 adegan. Mulai dari pelaku masuk, kemudian sampai selesai kegiatan perbuatan tersangka. Salah satu keluarga korban meminta kepada aparat penegak hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Kami dari pihak keluarga itu Pak tidak menerima dengan alasan-alasan seperti dendam lah apa segala, itu cuma fitnah aja Pak. Karena saya tahu persis ini sepupu saya, mereka itu orang tenang. Turun di lokasi sini saja sampai turun di tanah itu jarang sekali. Saya yang tahu persis ini orang. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 20 tahun atau seumur hidup bahkan hukuman mati. Sebelumnya, kasus pembunuhan ayah dan anak ini menggemparkan masyarakat Maros terjadi 6 Desember 2023. Kedua korban tewas mengenaskan di lantai 2 rumahnya dengan sejumlah luka tusukan di sekujur tubuh korban. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga cabai kecil, cabai besar, dan cabai keriting mulai turun di pasar tradisional Lakesi, Kota Parepare. Harga cabai kecil berkisar Rp70.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram. Komoditas cabai mulai turun di pasar tradisional Lakesi, Kota Parepare mulai Selasa lalu. Penurunan harga cabai disebabkan pasokan bumbu dapur itu sudah mulai normal. Harga cabai kecil saat ini berkisar Rp70.000 per kilogram, yang sebelumnya berada Rp90.000 per kilogram. Sedang harga cabai besar dan cabai keriting Rp90.000 per kilogram turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Pedagang bumbu dapur Juminten mengatakan harga cabai dan beberapa bumbu dapur saat ini mulai turun karena pasokan dan sentra pertanian sudah mulai lancar. Itu sudah naik atau sudah turun Bu ya? Berapa turunnya sekarang kalau yang cabai besar? Dari harga 70 turun 50. turun. Sementara pedagang bumbu dapur Norvia mengatakan sejak 3 hari sebelumnya harga cabai sudah berangsur-angsur turun. Namun beberapa komoditas seperti tomat dan bawang putih justru mengalami kenaikan. Harga tomat saat ini berkisar Rp15.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp10.000. Begitu juga bawang putih dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit juga turun Rp10.000. Sebelumnya berapa itu? Kemarin 90 kencang, sekarang bisa dijual 80. Untuk pasokannya? Pasokannya sudah stabil. Kemarin kan kita minta tidak terpenuhi. Ya. Sekarang sudah normal. Sudah normal begini? Penurunan harga bumbu dapur di pasar tradisional diprediksi hanya bersifat sementara. Sebab jelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan bumbu dapur jenis cabai dan bawang meningkat. Ditambah pengiriman bumbu dapur keluar Pulau Sulawesi yang meningkat memicu kenaikan harga di pasar tradisional. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.